Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berjumpa kembali. Kami dari kota suci Mekah Al-Mukarramah ingin mengucapkan selamat selamat menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh barakah. Pada kesempatan siang hari ini, karena bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bulannya menjadi mulia, bahkan hari-harinya juga menjadi mulia daripada hari yang sebelumnya. Bulan Ramadan telah datang, telah tiba kepada kita. Mari kita sambut dengan penuh bahagia, dengan penuh kesenangan dan bahagia menyambut bulan suci Ramadan, dengan kita juga lebih menggiatkan ibadah-ibadah kita pada bulan yang mulia ini. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, pada bulan suci Ramadan ini Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun, kataballahu alaikum siyamuhu, fihi tuftahu abwabul jannah, wa tughliqu fihi abwabul jahim, wa taghullu fihi syayatin. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurima." Telah datang kepada kalian semua, tentu kepada kita semua telah datang bulan yang mulia, ialah bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah, yang mana diwajibkan kepada kita semua untuk kita berpuasa pada bulan yang mulia ini. Ialah puasa fardu yang diwajibkan kepada seluruh umat Islam selain 9 orang. Yang diwajibkan kepada orang Islam pada bulan yang mulia ini ialah berpuasa, yang mana di dalam bulan ini fihi tuftahu abwabul jannah. Pada bulan Ramadan ini dibuka semua pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tughliqu fihi abwabun nar, dan ditutup semua pintu-pintu neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ingin menghormati dan memuliakan bulan yang mulia, bulan Ramadan ini. Wa tughullu fihi syayatin, dan juga bahkan bukan cuma neraka, bukan cuma surga yang dibuka oleh Allah, bahkan dibelenggu pada setan-setan tersebut. Ya, fi lailati khairum min alfi syahr, pada bulan yang mulia ini ada satu malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha, dan barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan pada kesempatan bulan yang mulia ini, pada bulan Ramadan ini, yakni disia-siakan saja, hanya dilewatkan saja, tidak berfastabiqul khairat, tidak berlomba-lomba dalam kebaikan, faqad hurima, maka tentu orang itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Yakni hanya dilewatkan saja, hanya dilewatkan begitu saja. Bulan yang suci ini, bulan yang mulia ini ialah bulan Ramadan. Oleh karenanya kami ngajak kepada seluruh umat Islam agar menyambut bulan Ramadan ini senang, bahagia, dan juga diikuti dengan kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Banyak sekali yang perlu kita kerjakan. Di antaranya yang perlu kita kerjakan pada bulan Ramadan ini ialah solat malam. Solat malam dan juga berpuasa. Kerjakan yang pertama ya ialah niat ya. Ini kadang kita lupa ya. Jadi niat ini harus didahulukan, karena niat ini kata Rasulullah dalam hadisnya, niyatul mu'min khairum min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya. Namun tidak cukup dengan niat, akan tetapi perlu dikerjakan ya. Jangan sampai niat orang mukmin nanti pas kita hanya sekedar niat saja tapi tidak puasa, tapi tidak melakukannya ya. Jadi
niat di sini dianjurkan karena memang setiap ibadah harus diawali dengan niat. Ya, innamal a'malu binniyah. Ya, semua perbuatan ibadah itu harus diawali dengan niat. Ya. Maka dari itu setelah kita selesai sholat tarawih, kadang kita niat bersama-sama. Ya, niat bersama-sama yang mana niatnya kalau dilafalkan dengan bahasa Arab at-talaffudzu bin niyah, dilafalkan niat tersebut dengan bahasa Arab, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ataupun dengan bahasa Indonesia, aku niat berpuasa esok hari bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Ya, jadi harus dibaca Ramadhani, jangan dibaca Ramadhati ataupun Ramadhana. Ya. Karena di sini harus dimudhafkan ke kalimat yang setelahnya, ya, ke ismul isyarah. Ya, jadi harus dibaca Ramadhani. Ya, itu yang pertama. Lalu kapan niatnya ini jatuhnya niat ini kapan? Mulai dari tenggelamnya surut matahari sampai fajar, ya, sampai keluarnya matahari. Jadi pada malam itu kamu diusahakan sudah niat, ya, bisa niat habis isya misalnya ataupun habis maghrib misalnya boleh, ya, supaya kita tidak was-was lagi takutnya nanti malam kita tidak sahur misalnya ataupun ketiduran, dan diusahakan sahur karena di sini ada beberapa doa yang akan istijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya sepertiga malam yang pertama, yang kedua waktu suhur, waktu kita sahur itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga ialah sepanjang waktu bulan puasa. Ya, lalu juga menjelang buka puasa, sebelum kita buka puasa. Lalu yang seterusnya adalah malam Lailatul Qadar. Yang seterusnya saat adzan dikumandangkan ataupun saat iqamat, dan juga saat di antara iqamat dan salat, dan juga ketika kita banyak sujud, dan juga di antaranya doa yang akan istijabah adalah turunnya hujan. Yang terakhir adalah jihad fisabilillah. Ini doa-doa yang akan istijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kesempatan kepada kita untuk kita berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi pada bulan yang mulia ini, yaitu bulan suci. Ya, di antaranya di bulan suci ini dianjurkan kepada kita ialah berpuasa, ya. Puasa wajib yang tidak boleh kita tinggalkan. Ya, yang enggak boleh kita tinggalkan kecuali yang 9 orang. Boleh tidak berpuasa 9 orang, di antaranya orang haid, orang nifas, ya, dan juga anak kecil ataupun orang gila, itu di antaranya yang tidak diwajibkan untuk berpuasa. Ya, itu pun setelah mereka suci, maka orang haid dan orang nifas tersebut harus mengqadha puasanya. Ya, jadi tidak lepas dengan kita kewajiban kepada kita untuk kita melaksanakan ataupun melakukan puasa, ya, pada bulan yang mulia ini. Dan juga pada bulan Ramadan ini, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keadaan iman dan juga ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang setahun yang sebelumnya. Jadi inilah salah satu keutamaan bagi kita yang melaksanakan puasa, ya, pada bulan yang mulia ini, yakni pada bulan Ramadan. Ataupun pada orang yang banyak berdiri, ya, ini menegakkan solat, ya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang suka bertegak diri, ini melaksanakan solat, ya, lebih banyak lagi kegiatan ibadah solatnya, ya, dengan keadaan iman dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya setahun yang sebelumnya. Jadi dosa yang akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para saudaraku yang perlu ketahui bahwa setiap amal itu semua diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pahalanya, terkecuali puasa. Puasa ini Allah merahasiakan pahalanya. Allah bersabda dalam sebuah hadis qudsi, as-sawmu li
wa ana ajzi bih. Berpuasalah kamu kepada aku dan aku yang akan membalasnya. Entahlah Allah Subhanahu wa taala dengan bagaimana Allah dengan membalas kepada orang yang suka berpuasa tersebut, di antaranya berpuasa fardu. Yani insyaallah pada malam ini di kota Mekah Al-Mukarramah akan melakukan solat tarawih insyaallah di Masjidil Haram, ataupun setidaknya kalau tidak bisa di Masjidil Haram, di tempat-tempat sekitar rumah kita, di masjid, di musalla, ya, jangan sampai meninggalkan solat tarawih. Setidaknya kita boleh melaksanakan solat tarawih sendiri misalnya, kalau tidak memungkinkan. Tapi kalau bisa memungkinkan, maka hendaknya kita solat berjamaah. Ya, itulah. Dan juga mulai dari besok ini insyaallah semua diamnya orang berpuasa itu akan bertasbih. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Sumtus shaimut tasbih wa naumuhu ibadatun." Ya, diamnya orang berpuasa itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya diamnya saja, apalagi sampai kita bertasbih, apalagi sampai kita baca Quran, apalagi kalau kita sampai baca Quran, tahlil, berselawat misalnya, diisilah dengan kegiatan-kegiatan ibadah pada kesempatan bulan yang mulia ini. Ya. Dan juga wa naumuhu ibadatun, dan tidurnya orang berpuasa itu adalah menjadi ibadah. Tidurnya saja beribadah. Maksudnya di sini kita hanya jangan cuma tidur saja. Ya, maksudnya daripada kita melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka setidaknya kita harus tidur. Tetapi kalau kita memungkinkan untuk baca tilawatul Quran, baca Quran, ataupun ngaji bersama, ya, ataupun berzikir dan lain sebagainya, maka lebih utama kepada kita daripada tidur, ya. Jangan banyak-banyak tidur, saudaraku. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang lain, wa kathratun naum tujibul faqrah. Ya. Orang banyak tidur itu, kata Nabi, ialah diwariskan kefakiran. Ya, diwariskan kepada mereka untuk fakir. Ya. Yani jangan terlalu banyak tidur. Ya, jangan terlalu banyak tidur, apalagi pada bulan yang mulia ini, yakni bulan Ramadan. Ya, disibukkanlah kita dengan kegiatan macam-macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah mulai besok kita sudah kita baru awal permulaan puasa fardu, ya, puasa wajib, ya. Maka di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, banyak sekali keutamaannya. Di antaranya Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, diamnya orang berpuasa itu bertasbih kepada Allah. Sumtus shaimut tasbih wa naumuhu ibadatun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Jadi kata Rasulullah dalam hadisnya, diamnya orang berpuasa itu adalah bertasbih kepada Allah. Hanya kita berdiam saja, ya, kita tidak disibukkan, kita tidak dibasahi lisan dan lidah kita berzikir kepada Allah, itu sudah bertasbih. Diam saja, duduk misalnya, ya, ataupun wa naumuhu ibadatun, dan juga tidurnya orang berpuasa itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Karena dengan keadaan berpuasa itu sudah menjadi ibadah. Apalagi kalau kita sampai disibukkan dengan kegiatan ibadah lainnya, bertasbih misalnya, tilawatil Quran misalnya. Dan diusahakan, saudaraku, jangan sampai kita melewati untuk kita tilawatil Quran, ya, untuk kita baca Quran, karena ini semua amalan-amalan pada bulan Ramadan ini, pada bulan puasa ini, semua akan dilipat ganda pahalanya, 2 kali lipat daripada hari-hari yang sebelumnya. Jadi ini kesempatan ini, ya, kesempatan. Jadi diamnya itu bertasbih, tidurnya itu menjadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hanya diam dan juga tidur. Bagaimana kalau kita sampai tilawatil Quran? Bagaimana kalau kita sampai bertasbih? Bagaimana kalau kita sampai berzikir? Bagaimana kalau kita sampai menggiatkan ibadah-ibadah salat sunnah misalnya, seperti salat duha misalnya? Bagaimana kalau kita disibukkan dengan berselawat misalnya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu semuanya akan dilipat ganda pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa du'auhu mustajabun, dan bahkan doanya orang berpuasa itu diistijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena tidak ada hijab, tidak ada penghalang di antara doa
dan akan istijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang lain, "Thalathatun," kata Rasulullah, "Thalathatun da'watun la turaddu." Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang pertama adalah al-imamun adil. Ialah doanya pemimpin-pemimpin yang adil. Itu doanya tidak ada hijab, tidak ada penghalang di antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 doa yang akan istijabah, yang akan dikabul langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah as-shaimun hatta yuftir. Ialah doanya orang yang berpuasa sampai mereka futur, sampai mereka buka puasa. Disitulah kesempatan kita untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengabulkan doa-doa kita. Maka disitulah waktunya, para saudaraku. Ya, jadi yang pertama doanya orang pemimpin yang adil, dan yang kedua adalah doanya orang yang berpuasa sampai mereka futur. Sampai mereka futur, ini sampai mereka membatalkan puasanya, yakni habis maghrib. Ya, dan juga yang ketiga adalah wada'watil madlum, ialah doanya orang yang dizalimi. Ini 3 doa ini langsung diistijabah oleh Allah. Tidak ada hijab ataupun tidak ada penghalang di antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah salah satunya keutamaannya bagi kita apabila kita melakukan disibukkan dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita akan istijabah oleh Allah. Lalu yang terakhir kata Rasulullah, wa amaluhu mudha'afun, dan juga setiap perbuatan ibadah itu semuanya akan dilipat ganda pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat. Jadi ini merupakan kesempatan kepada kita untuk kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya, jadi dan semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melewati dengan disibukkan kita berkegiatan ibadah pada bulan yang mulia ini, dengan disibukkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hanya diam ataupun kita tidur, ya, karena tidur itu juga jangan terlalu banyak tidurnya, ya, disibukkan dengan ibadah. Kata Rasulullah, tidak baik pula orang yang banyak tidur. Rasulullah pernah bersabda, wa kathratun naum tujibul faqra, ataupun yurithul faqrah. Kata Rasulullah, orang yang banyak tidur itu diwariskan kepadanya kemiskinan. Ya, jadi walaupun tadi ada hadis yang kami bacakan, ya, bahwa dianya orang berpuasa itu bertasbih, tidurnya orang berpuasa itu beribadah kepada Allah, ataupun doanya akan istijabah oleh Allah, ataupun setiap perbuatannya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Jangan kita hanya tidur, ya, nanti karena dengan adanya hadis ini lalu kita tidur dari pagi, dari habis subuh sampai maghrib. Kita tinggalkan solat berjamaah, solat fardu misalnya. Jangan sampai demikian. Ya, tetapi disibukkan, ya, diisikan dengan kegiatan-kegiatan lainnya, ya. Demikian dulu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan khususnya untuk saya pribadi. Dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah ataupun ada khilaf, karena datangnya dari saya pribadi, sedangkan kelebihan datangnya semata-mata daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.